Seraya mengucapkan puja syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, acara pembukaan bimbingan teknis pengelolaan kearsipan dinamis bagi pejabat eselon 4 dan petugas pengelola arsip di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman, Selasa 22 April 2014 di Gedung Sansiatai, Lubuk Sikapi Timur. Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bagi Kepala SKPD dan Bintek kearsipan bagi pejabat eselon 4 dan TU sekolah-sekolah di Kabupaten Pasaman. Adapun dasar yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, kemudian Peraturan Pemerintah Indonesia tahun nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. Yang ketiga, Keputusan Bupati Pasaman nomor 188/45/2/4 tahun 2014 tanggal 14 Maret tahun 2014. Kemudian maksud dan tujuan yang pertama dalam rangka menyamakan visi dan persepsi bahwa penyelamatan arsip merupakan tugas dan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder atau SKPD, swasta, organisasi politik dan perorangan, dan bukan semata-mata tugas kantor perpustakaan dan arsip. Kemudian yang kedua, diperlukan sinergisitas dan keterpaduan penyelamatan arsip yang bernilai historis, sehingga Kabupaten Pasaman tidak akan kehilangan arsip yang bernilai sejarah dan strategis. Sarana dan sarana staf sumber daya manusia. Yang kalau berbicara masalah sumber daya manusia, adalah sebenarnya mengelola arsip. Tentunya harus dibekali dengan Bintek, Diklat, sifat. Karena kita ini ya jabatan struktural, karena arsip ini kurang diminati karena pada sini sangat penting dalam organisasi. Nah, oleh karena itu perlu ada kader-kader kita yang handal dengan arsip. Kita pernah dapat juara satu yang arsiparis yang baik, ya. Beliau almarhum ya, Asrijal arsiparis yang baik. Dia pendidikannya di SMPA, pakaiannya di top 3D. Jadi dia dapat berkata. Tentunya kita juga punya banyak arsiparis yang handal yang bisa mengelola arsip. Dan kemudian prasarana. Kalau kita ada prasarana, ini kalau kita juga anggarannya ini selalu ini yang ke kalau ada yang 100, mungkin ini yang ke 90 baru masuk dalam program. Nah, ini juga tantangan bagi kita ini. Nah, para arsip yang melalui ini Bintek ini, misalnya nanti kepala SKPD juga berketika ini, jangan ini yang prioritas yang terbawah ya. Saya juga sudah pernah mengikuti
tata naskah teritori juga akan menjatuhkan kepada penegak. Saya pernah ke Pengadilan Negeri Medan awal tahun. Apa tugas pengelola arsip pada awal tahun? Dia memilah arsip itu. Mana tahun yang lalu itu dipilah. Sehingga yang dokumen ada di situ adalah arsip yang untuk tahun berjalan. Yang lalu sudah dipakai. Coba kita lihat di kartu sekretariat ini itu tidak draft konsep saja pun masih ada di situ. Kalau mau itu kita tidak kelola sekarang ini. Kantor yang baru ini dengan apa? Kepala Dinas Keuangan meminta satu kantor untuk menyimpan arsip. Coba bayangkan, dinas yang di belakang itu ya, apa itu untuk menyimpan arsip. BKD juga membuat satu bangunan untuk menyimpan arsip. Kapan itu bertahan? Kalau tidak kelola ini, tadi tidak pulang, akan menumpuk lagi terus. Oleh karena itu, saya bilang kepada pemerintah provinsi, saya mohon kiranya ilmu ini dapat diterapkan kepada yang peserta ini supaya bisa diterapkan. Karena ini adalah persoalan sangat mendasar untuk mengelola arsip. Arsip itu penting, jangan hilang. Tapi kalau memang tata naskah dinas kita ini itu dari catatan tadi berbanding dari umum dan dari hidup, betapa besarnya tata naskah dinas kita yang tidak dikelola. Tapi bagaimana ini bisa kita penempatan naskah kita sangat terbatas. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Inilah hari ini kita bahas bersama dengan para narasumber. Perda kita sudah membuat kebijakan lanjut peran daerah tahun 2012 prolegnas, namun sampai sekarang masih dalam proses. Kita sudah tetapkan sudah ketok palu dan sudah kita ajukan ke gubernur untuk diklarifikasi, dan mudah-mudahan nanti kepala badan provinsi nanti akan membantu sehingga perda kita itu segera keluar. Nanti akan kita perdakan sehingga berlakulah dia di untuk semua SKPD di Kabupaten Pasaman. Bila perlu hari ini juga melalui kepala kantor arsip, tolong disampaikan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam perda kita. Ini sudah merupakan payung hukum untuk penganggaran. Ya, untuk penganggaran. Jadi tidak lagi dia dalam prioritas yang terbawah dia kan mengelola arsip. Bagaimana sistemnya kan? Kalau dengan sekarang kita harus menggunakan teknologi, ya, tidak lagi menggunakan ada lemari arsip, tapi cukup dengan satu CD, bisa di. Saya di bagian hukum saja sebenarnya kalau tidak begitu, perda kita sepanjang ini kapan mana posisi? Kemarin ada bencana BPBD tidak sampai ke sana, roboh lemari arsip di sana itu tidak ada yang berubah. Ada yang berubah, ada yang kemarin. Itu kantor baru diangkat arsip di sana sudah roboh, terlalu berat. Bagaimana kalau saya sudah sampaikan bisa di scanner. Perda kita itu bisa kita scanner, masukkan ke dalam satu sini. Kan sudah. Kemudian juga bisa masuk ke sistem informasi manajemen hukum. Sudah bisa di mana-mana. Ini. Jadi tidak lagi kita menggunakan bekuan yang begitu besar untuk menyimpan itu, tapi sudah ada di dalam satu sini. Katanya sini ini tidak lama bertahan. Iya, janganlah dibalik yang menjaga, yang balik arah sini. Beli arah sini. Itu negara murah kan, kembali tenaga asli, cari yang kualitas baik. Ini jadi sumber daya manusia sekarang ini, dan bila perlu nanti tidak cuma dari sini kita kirim, nanti supaya dia menjadi struktur. Kemudian sarana dan prasarana kita lipat. Ini ya Bapak Ibu sekalian.
bagaimana ya kan, apakah itu masih diterapkan lagi di organisasi, itu. Ya. Kepada para peserta, ikutilah kegiatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh, sehingga setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan dapat lebih aplikatif dalam mengelola administrasi SKPD, serta mengantisipasi hilangnya arsip dokumen yang berpada kinerja rekam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu. Jadi ikutilah kegiatan ini. Tidak usah karena pelatihan kita di sini, ya nanti kalau ada waktu singkat, sudah di kedai, kita kantor dulu, tidak akan kantor dulu. Itu ada yang mengurus itu. Kita di sini terima dulu kebekalan ini. Ya, setelah itu nanti terapkan lagi itu nanti di tempat kita bekerja. Berikan kepada teman, jangan disimpan. Kalau itu makin jadi makin banyak ya kan, bukan berkurang. Tapi kalau tidak dijawab, kalau bagi-bagi sakit jadi ya kan. Tapi kalau ilmu makin diberikan makin bertambah dia. Nah, kalau terasa haus, ilmu diperoleh pada hari ini, bilang sama kepala, saya haus Pak. Jadi bagaimana? Bila perlu saya kirim saya untuk pendidikan. Kalau ilmu maka sama itu ilmu laut, makin diminum makin haus, makin kita peroleh ini makin banyak yang kurang. Cari. Nah, kalau tidak bisa meningkatkan kualitas KPD, KPD akan meningkatkan ke tempat yang ke tempat pendidikan pelatihan. Tapi hendaknya yang teraplikasi. Ya, ini kepala BKD juga ini diseleksi. Gimana mau dikirimkan peserta ini? Bukan hanya sekedar banyak sebenarnya di sekarang ini, tapi dia tidak juga apresiasinya. Kalau dari tolak. Kepada Bapak narasumber, Ibu yang narasumber, besar harapan kami kiranya dapat membimbing dan menjelaskan ilmu yang ada. Jangan pilih. Biasanya sampai entah baru atau pikiran khusus kepada staf kantor perpustakaan Kabupaten Pasaman diharapkan terus mengaktualisasikan mengaktualisasi diri melalui kerja keras dan kerja cerdas dengan mengoptimalkan penggunaan segala potensi dan fasilitas yang ada sehingga mampu mewujudkan kebutuhan dan arsip sebagai sentra memori pelaksanaan pemerintahan secara global. Demikianlah beberapa harapan yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi keasipan bagi pimpinan SKPD dan bimbingan teknis pengelola keasipan bagi pejabat eselon 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman kami nyatakan dibuka resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan menjadi prioritas kita. Pertama adalah masalah keasipan ini tidak lagi kita pandang sebelah mata, karena dari saya menjabat sebagai sekretaris di keasipan itu sangat terasa sekali nuansa seperti itu. Dan dari beberapa kali kita ke kabupaten kota itu malah ada kepala daerahnya yang berbicara seperti ini, Pak Sekda. Kalau ada pejabat ini yang macam-macam kita tempatkan saja di arsip. Jadi seakan-akan kantor arsip ini sebagai tempat pembuangan. Jadi mungkin kepada Bapak Sekda selaku pejabat pemerintah di sini kami mohon sekali lagi untuk orang-orang yang ditempatkan di arsip itu bukan orang-orang buangan. Jadi orang-orang yang mempunyai profesional tinggi dalam pekerjaannya dan mempunyai integritas yang cukup tinggi. Hal ini bisa kita lihat dari pekerjaan yang dilakukannya. Mungkin kalau kita hanya melihat sekilas Bapak dan Ibu, kita hanya melihat pekerjaan mereka hanya mengerjakan kertas-kertas tumpukan yang penuh debu, ya, tidak berarti mungkin kita anggap seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari makna yang mereka kerjakan, mereka adalah penyelamat. Mungkin selama ini kita belum berhadapan dengan hukum, jadi kita tidak terkendala. Biasalah itu kayak model itu sama model. Anggapan kita akan terus seperti itu. Nah, sampai kapan kita akan berhadapan seperti itu kalau
kita tidak berusaha untuk merubahnya. Banyak kasus-kasus yang terjadi Bapak dan Ibu, seperti yang kemarin ini terjadi di provinsi yang Bapak dan Ibu sudah membacanya di media tentang yang 1,9 M. Kalau tidak ada arsip yang menjalankan, itu sudah semua pejabat di provinsi itu terbawa semuanya untuk dimasukkan ke rumah yang sudah kita kenal selama ini. Banyak sekali pejabat yang masuk ke sana. Jadi kedepannya kami berharap kepada bapak-bapak dan ibu yang ikut dalam sosialisasi maupun bintang ini, apa-apa yang didapatkan di sini kita sama-sama untuk mengimplementasikannya di SKPD masing-masing. Karena arsip ini tidak lagi menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan Bapak dan Ibu. Jadi siapa yang menciptakan arsip, dialah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya. Nanti di materi akan kita sampaikan sampai batas mana yang menjadi tanggung jawab pencipta arsip, apa yang menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Ada batas-batasnya. Jadi kalau selama ini ada prediksi bahwa arsip lembaga baru atau silakan arsip itu, jadi kantor arsip tidak lagi menerima arsip yang baru-baru dan Bapak dan Ibu. Itu adalah tanggung jawab Bapak dan Ibu di SKPD masing-masing. Mungkin selama ini tidak ada pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan. Tadi dari informasi kami mendengar bahwa Kabupaten Pasaman sudah membuat perda kearsipan. Nah, kedepannya kami di provinsi juga akan beriringan mungkin pengawasan kearsipan ini kita akan mengikuti inspektorat dan satpol PP. Jadi artinya perda yang dibuat tidak mandul hanya sampai di situ. Ada tindak lanjutnya. Karena di dalam undang-undang penyelenggara kearsipan kalau tidak dilaksanakan sebagaimana yang seharusnya, itu ada sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dan untuk sanksi administrasi mungkin Bapak dan Ibu bisa baca di Undang-Undang 43 itu sampai pemberhentian pejabat dari jabatan struktural. Jadi sanksinya seperti itu. Jadi untuk itu kami mohon kepada Bapak-Bapak yang mungkin pada saat ini ada yang hadir kepala SKPD-nya, kita berharap kita sama-sama mendengarkan nanti. Saya tidak menggurui Bapak dan Ibu, tapi menyampaikan amanat yang ada pada PP 28 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 43 tahun 2009, bahwa apa saja yang menjadi tanggung jawab pimpinan selaku SKPD, apa saja yang menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan di Kabupaten Kota. Jadi mungkin sebagai ini kebiasaan juga, nanti kalau Pak Sekdanya sudah tidak ada, nanti pejabatnya juga hilang. Jadi kami tidak berharap seperti itu, karena saya tahu persis Kabupaten Pasaman ini untuk penyelenggaraan pelayanan publik. Kami sering ke sini dulu pada penilaian itu cukup bagus sekali. Jadi harapan kami kita sama-sama mendukung terciptanya penyelenggaraan kearsipan kedepannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena mau tidak mau penyelenggaraan kearsipan ini betul-betul menjadi ujung tombak dalam penilaian. Kita lihat kemarin ini Provinsi Sumatera Barat dalam penilaian EKPPD se-Indonesia itu mendapat peringkat 25 dari 33 provinsi. Nah, dari hal itu ada 7 indikator, salah satunya adalah masalah pengarsipan yang kita masih lemah. Jadi Bapak dan Ibu, kedepannya kita berharap setiap SKPD mungkin melalui Bapak Sekda nantinya diminta untuk menganggarkan untuk penyelenggaraan kearsipan seperti apa nanti kita sampaikan. Kemudian juga yang kedua untuk mendukung fasilitas yang disediakan oleh lembaga kearsipan seperti Depo Arsipa. Ketika semua SKPD sudah menyelenggarakan kearsipannya, nah apakah lembaga kearsipan Kabupaten Pasaman sudah siap menampung arsip inaktif yang berada pada SKPD pemindahannya? Tentunya kita harus memiliki depo tersendiri yang sesuai dengan aturan yang ada di undang-undang. Kemudian juga kalau ada di sini bapak-bapak dari DKD, dalam sistem rekrutmen pegawai kita, mohon juga diinformasikan untuk sarjana kearsipan. Karena memang kalau undang-undang ASN diberlakukan, sekarang sudah disahkan, kalau PP-nya sudah keluar nanti, mau tidak mau jabatan struktural itu tidak akan ada lagi. Nah, arsiparis menjadi salah satu jabatan yang diminati tentunya. Karena jabatan-jabatan struktural sudah hilang, yang bekerja adalah fungsional tertentu. Nah, kalau kita tidak siap bersaing dengan itu Bapak dan Ibu, di Undang-Undang ASN itu akan ada pengangkatan pegawai kontrak namanya P3K, itu tenaga-tenaga yang direkrut dengan kontrak pemerintah, hak dan kewajibannya sama dengan PNS, hanya tidak diberikan pensiun. Jadi bersiaplah kita bersaing ke depannya, anak-anak muda-muda yang profesional, yang PIK-nya tinggi, dan kita akan tertinggal kalau kita tidak siap menghadapi era seperti itu.
Jadi Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan dan pada kesempatan ini. Dan kami berharap pada peserta BIMTEK agar apa yang didapatkan selama BIMTEK itu betul-betul diterapkan di SKPD Bapak dan masing-masing. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.